ketiga yang saya temukan adalah pada ramuan herbal. Kasus ini saya temukan pada seorang saudara saya yang memiliki mindset pola hidup sehat, yang bahkan sampai yang dia lakukan sehari-hari dengan memasak daging, ikan, dan sayur-sayuran semuanya ditimbang untuk menghitung besarnya kalori yang dikonsumsi. Nah, ramuan herbal yang dia konsumsi itu umumnya berasal dari Tiongkok, ramuan herbal Tiongkok. Nah, ramuan herbal ini dibeli dengan harga yang lumayan mahal. Nah, dia mempunyai mindset bahwa segala sesuatu yang natural, alami, adalah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan tidak mengandung bahan kimia. Sebenarnya pemikiran ini adalah salah. Segala sesuatu yang kita makan seperti buah mangga, pisang, sayur-sayuran, apel mempunyai rumus kimia, struktur kimia, dan nama kimianya. Jadi tidak ada yang bukan kimia. Nah, jadi akibat ramuan herbal yang dia makan terlalu banyak ini selama 40 tahun mengakibatkan dia mengalami nephrotoxicity, artinya gangguan pada ginjal akibat paparan zat kimia dari obat-obatan. Nah, penyumbang komponen utama penyumbang nephrotoxicity adalah aristolochic acid. Nah, yang bisa kalian juga untuk melihat struktur kimianya. Yang kedua adalah logam-logam berat. Nah, logam berat pada ramuan herbal ini yang kalau kita lihat dari penelitian mengandung ion kadmium, Cb, ion arsenik, logam arsenik, As. Nah, dan apalagi yang terkandung di dalam merkuri, Hg, timbal, Tb. Nah, logam-logam ini sebenarnya bukan logam zat padat yang dapat dimakan, karena pemikiran mereka nggak mungkin kita memakan logam zat padat. Logam-logam yang kita makan ini adalah semuanya adalah dalam bentuk ion, artinya dalam bentuk larutan. Oke, Tb, merkuri, nah, seperti ini. Nah, masih ingat kasus raja di Tiongkok pendiri ritual itu yang terobsesi dengan obat yang bisa dia makan mengakibatkan dia bisa hidup selama-lamanya. Akibatnya dia keracunan merkuri dan mati di usia yang sangat muda. Oke, yang ketiga, pestisida. Pestisida ini juga bisa ditemukan pada ramuan-ramuan ini, karena mereka sewaktu menanam tumbuh-tumbuhan ini kadang-kala bisa terkontaminasi pestisida. Oke, kasus keempat yang akan saya bahas di sini adalah tentang minyak yang sangat mahal yang sekarang banyak beredar, yang saya katakan minyak mewah ataupun minyak sultan. Minyak ini bisa dihirup, bisa dioleskan di tubuh. Katanya setelah dioleskan badan menjadi lebih enak. Yang seperti minyak tradisional umumnya, kalau kita masuk angin digosok bisa terasa lebih hangat, lebih nyaman. Bedanya minyak tradisional itu semuanya kan menggunakan tumbuh-tumbuhan yang di daerah sekitar kita, yang ada di daerah sekitar kita, sehingga baunya tidak begitu harum dan terasa agak bau. Nah, minyak mewah ini baunya sangat mengenakan seperti parfum, karena ditanam di daratan tinggi Amerika Utara, Jepang, dan di dataran tinggi Switzerland. Nah, tentu sangat mahal. Nah, cuma marketing yang mereka lakukan itu menggunakan prinsip sains yang saya rasa tidak akan terbukti. Cuma segala sesuatu yang didekati dengan sains membuat emosi dari customer untuk membeli tanpa berpikir lebih panjang. Contoh minyak mewah ini, mereka menggunakan pendekatan. Salah satu yang pernah saya baca, katanya minyak ini kan di dalamnya berisi molekul, karena segala sesuatu di dunia ini kan terdiri dari atom dan molekul. Nah, molekul ini kan pastinya mempunyai energi dalam. Nah, energi dalam ini kalau di SMA 2 simbolnya adalah O. Energi dalamnya sebenarnya gabungan energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial kan berkaitan dengan posisi dari molekul, sedangkan energi kinetik kan berkaitan dengan gerak dari molekul, vibrasi molekul. Nah, karena adanya getaran molekul mengakibatkan adanya frekuensi. Frekuensi itu kan artinya banyaknya getaran dalam satu second. Nah, jadi molekul-molekul pada minyak ini mempunyai frekuensi. Nah, frekuensi molekul minyak ini jika dioleskan pada organ tubuh kita harus frekuensinya harus sama dengan frekuensi molekul organ tubuh kita. Organ tubuh. Contoh misalnya frekuensi molekul minyak 100,
frekuensi di dekat dada kita ataupun di dekat liver kita. Mau ngomong liver kita juga harus 100. Jadi baru bisa berkhasiat. Nah, apakah pembuktian ini secara sains sudah teruji, uji klinis dan uji medis? Sebenarnya tidak ya. Karena menurut ilmu fisika, energi dalam ini tidak dapat dilihat secara langsung dan tidak dapat diukur secara langsung. Energi dalam ini kalau di SMA 2 rumusnya adalah 3/2 MR P2 kurang P1. Artinya energi dalam ini hanya kita ketahui dari suhu awal dan suhu akhir. Seperti di film-film ilmu kungfu, orang yang mempelajari kungfu memperagakan ilmu dalam, suhu tubuhnya meningkat, kira-kira seperti itu. Jadi saya harap dengan adanya penjelasan-penjelasan sains ini, jadi publik lebih bisa mengetahui dan murid-murid lebih bisa mengetahui bahwasannya zaman sekarang marketing adalah menggunakan pendekatan sains untuk marketing. Karena mereka akan menjual sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itulah teknik marketing tertinggi yang menggunakan pendekatan sains. Semoga konten ini bermanfaat dan tidak menimbulkan penipuan publik ataupun pemborohan publik. Terima kasih.